Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai format teks pada halaman web pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Dalam hal ini kita akan menggunakan HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language yang merupakan salah satu format yang digunakan dalam pembuatan dokumen atau web page dan aplikasi yang berjalan pada halaman web. Pada pembelajaran menggunakan HTML, terdapat beberapa editor yang dapat digunakan seperti Notepad, Multipurpose, ataupun PS Pad. Untuk pertemuan kali ini, saya menggunakan Notepad PS sebagai editornya. Pertama-tama kita buka dulu editornya. Oke, sudah terbuka. Suatu tag HTML harus diawali dengan tag HTML, kemudian diakhiri dengan slash HTML. Terdapat dua elemen penting yang terdapat pada sebuah format file HTML. Yang pertama itu head, kemudian yang kedua body. Diakhiri dengan slash head, begitu juga dengan body diakhiri dengan slash body. Kemudian di dalam suatu tag head itu akan berisi sebuah judul atau title yang di dalamnya berisi suatu judul yang mendefinisikan dari body itu sendiri. Pada hari ini kita akan membahas mengenai teks pada halaman web. Kemudian di dalam body itu sendiri terdapat beberapa hal. Yang pertama yang harus diketahui yakni adalah heading. Heading di sini adalah biasa digunakan untuk memformat suatu heading atau judul atau subjudul dari suatu halaman web. Heading sendiri terdiri dari heading 1 hingga heading 6. Saya contohkan di sini. Yang pertama ada H1 atau heading 1. Kemudian diakhiri dengan slash H1. Saya isi dengan ini adalah heading 1. Saya coba save. Untuk format penyimpanan bisa tanpa spasi. Saya kasih nama belajar.html, kemudian save as type-nya pilih HTML, kemudian save. Untuk menjalankan kita bisa menggunakan tab run di sini, kemudian pilih browser yang akan digunakan. Saya menggunakan Firefox. Kemudian di sini akan tampil heading 1. Selanjutnya pada contoh yang kedua yakni heading 2. Ini adalah heading 2 slash 2. Begitu juga seterusnya sampai heading 6. Ini adalah heading 6. Kemudian saya save. Bisa kita coba lagi. Ini adalah perbedaannya. Yang perlu diketahui selanjutnya yakni adalah penulisan paragraf. Diawali dengan tag B, kemudian diakhiri dengan slash B. Terdapat beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama yakni penulisan perataan dari sebuah teks atau alignment. Bisa jadi rata tengah atau center. Ini adalah teks rata tengah. Kemudian yang kedua adalah rata kanan. Bisa di copy. Ini adalah teks rata kanan. Kemudian yang ketiga rata kiri. Bisa diisi left.
Kemudian yang terakhir yakni rata kanan kiri atau justify. Kemudian bisa kita save, kita coba running. Ini adalah rata tengah, rata kanan, rata kiri, serta rata teks kanan kiri. Yang selanjutnya adalah tag font. Font sendiri digunakan untuk mengubah suatu bentuk isi dokumen pada HTML, kemudian diakhiri dengan /font. Karena ini di dalam suatu paragraf, maka saya akan membuat tag B kemudian diakhiri dengan /p. Kemudian di dalam suatu font terdapat 3 elemen. Yang pertama itu font face, itu digunakan untuk suatu bentuk huruf, contohnya adalah Verdana. Kemudian size atau ukuran huruf, saya menggunakan 5. Kemudian yang terakhir adalah color atau warna huruf, saya coba menggunakan green. Ini adalah font face. Saya bandingkan dengan paragraf baru, saya ganti dengan Times New Roman, kemudian size-nya 4 dengan warna kuning. Kemudian saya bandingkan dengan satu lagi dengan face Arial dengan ukuran 3 dengan warna lime. Kemudian saya save, kita coba running kembali. Terdapat 3 perbedaan dengan font 5, ukuran 5, kemudian 4, serta 3. Kemudian yang perlu diketahui selanjutnya yakni adalah format karakter. Format karakter di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu physical format, kemudian yang kedua yakni logical format. Contohnya yakni untuk menempelkan huruf, memiringkan huruf, ataupun membuat suatu pangkat ataupun yang lainnya. Di sini saya akan mencontohkan pada sebuah paragraf berisi teks saya adalah murid kelas 11 RPL 2 di SMK Negeri 1 Wonosobo dengan jenis huruf bold, diakhiri dengan /b. Kemudian saya miringkan, diakhiri dengan /i. Kemudian saya kasih garis bawah atau underline, diakhiri dengan /o. Kemudian saya save, kemudian saya running kembali. Maka tampilannya akan seperti ini. Cukup sekian materi yang saya sampaikan pada pembelajaran teks pada halaman web. Semoga bisa dipahami dan bisa dicoba untuk belajar di rumah. Kemudian tetap stay at home dan juga gunakan protokol kesehatan saat keluar rumah. Kurang lebih maaf, terima kasih.